Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Annelida Fauna Bahari yang terdiri dari saya sendiri, Gulita Indah Tresnawati, Anas Faiza, Hikmah Rifa Hasani, dan Nur Soleha. Definisi Annelida. Annelida berasal dari kata anulus yang berarti cincin-cincin kecil, gelang-gelang atau ruas-ruas, dan oidus yang berarti bentuk. Oleh sebab itu, Annelida juga dikenal sebagai cacing gelang. Cacing tanah sebagai anggota Annelida dapat digunakan untuk memberi gambaran struktur umum dari film ini. Tubuh cacing tanah memiliki silom bersepta atau bersekat, tetapi saluran pencernaan, pembuluh saraf, dan tali saraf memanjang menembus septa itu. Cacing tanah merupakan hewan hermafrodit. Mereka melakukan pembuahan secara silang. Ciri-ciri umum Annelida itu tempat hidup air, tawar, air laut, dan di darat. Sebagian ada yang bersifat parasit atau merugikan karena menempel pada inangnya. Simetri tubuhnya bilateral simetris karena sudah ada punggung di dorsal dan sisi perut. Sistem saraf terdiri dari ganglion otak dihubungkan dengan tali saraf yang memanjang sehingga berupa tangga tali. Alat ekskresi disebut nefridium. Respirasi dengan menggunakan epidermis pada seluruh permukaan tubuh dan berlangsung secara difusi. Sistem peredaran darah tertutup. Hewan ini bersifat hermafrodit dan memiliki klitelum sebagai alat kopulasi. Alat pencernaan makanan sempurna, mulai dari mulut, saluran pencernaan, dan anus. Mulut dilengkapi gigi kitin yang berada di ujung depan, sedangkan anus berada di ujung belakang. Ruas tubuh segmen disebut metameri. Metameri merupakan bentuk segmen-segmen yang antara segmen itu memiliki organ-organ yang sama. Organ-organ yang dimiliki pada setiap segmennya sama itu antara lain alat ekskresi atau nefridium, lubang reproduksi, otot, dan pembuluh darah. Sistem pencernaan telah lengkap atau sempurna. Sistem peredaran darah tertutup. Klasifikasi Annelida ini didasarkan atas ada tidaknya seta atau rambut atau parapodium yang ada di permukaan tubuhnya. Tubuh tertutup oleh kutikula yang licin yang terletak di atas epitelium yang bersifat glandular. Anatomi dan fisiologi Annelida. Anatomi Annelida itu terdiri struktur tubuh Annelida ini mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Cacing tersebut sudah mempunyai rongga sejati, disebut triplobastik selomata. Bentuk tubuhnya bersegmen-segmen dilapisi oleh kutikula, tersusun oleh gelang kecil yang dibatasi dengan sekat, berbentuk seperti cincin atau gelang. Jika cacing ini dipotong menjadi dua bagian yang sama, maka bentuk tubuhnya simetri bilateral. Bentuk tubuh Lumbricus terrestris panjang silindris, kurang lebih 2/3 bagian posteriornya sedikit memipih ke arah dorsoventral. Warna tubuh permukaan atas berwarna merah sampai biru kehijau-hijauan dan dari luar aorta dorsalis kelihatan jelas. Permukaan bawah lebih pucat, umumnya merah jambu dan kadang-kadang putih. Mulut terdapat di ujung anterior pada bagian yang disebut prostomium. Pada segmen-segmen ketiga 2 sampai 37 terdapat penebalan kulit yang disebut citellum. Citellum ini jelas pada bagian dorsal dan ventral, di mana di sini tidak terdapat anuli. Pada tiap-tiap segmen terdapat 4 pasang seta, kecuali segmen pertama dan terakhir. 2 pasang di lateral dan 2 pasang lainnya di ventrolateral. Seta berguna sebagai alat gerak bagi cacing tanah yang digerakkan oleh musculus refractor. Fisiologi Annelida. Yang pertama, sistem gerak.
Dinding tubuh cacing tanah mempunyai dua lapis otot, yaitu stratum sirkuler, lapisan otot sebelah luar, dan stratum lingutodinal atau lapisan otot sebelah dalam. Jika muskuli ini berkontraksi, akan menimbulkan gerakan menggelombang dari cacing tanah itu sehingga ia bergerak. Yang kedua, sistem respirasi. Cacing tanah bernapas dengan kulitnya, karena kulitnya bersifat lembab, tipis, banyak mengandung kapiler-kapiler darah. Sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan cacing tanah sudah lengkap, terdiri atas mulut, faring, esofagus, proventriculus, ventriculus, intestin, dan anus. Selanjutnya, sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah cacing tanah adalah sistem peredaran darah tertutup. Darah terdiri atas bagian cair yang disebut plasma dan sel-sel darah atau korpuskula. Korpuskula terdapat di plasma darah. Eritrosit mengandung hemoglobin yang mempunyai kemampuan mengikat oksigen. Pembuluh-pembuluh darah terdiri atas aorta dorsalis, aorta ventralis. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi cacing tanah berupa nefridia atau disebut juga ginjal. Pada tiap segmen tubuh terdapat sepasang nefridia, kecuali 3 segmen yang pertama dan segmen yang terakhir tidak ada. Sistem saraf cacing tanah terletak di sebelah dorsal faring di dalam segmen yang ketiga dan terdiri atas ganglion cerebral yang tersusun oleh 2 kelompok sel-sel saraf dengan komisura terletak di sebelah dorsal faring di dalam segmen ketiga. Berkas saraf ventralis dengan cabang-cabangnya. Organ sensoris. Cacing tanah tidak mempunyai mata, tetapi pada kulit tubuhnya terdapat sel-sel saraf tertentu yang peka terhadap sinar. Sistem reproduksi. Cacing tanah bersifat hermafrodit. Kedua oviduknya terletak di dalam segmen ke-13 dan infundibulumnya bersilia. Testis terletak di dalam suatu rongga yang dibentuk oleh dinding-dinding vesikular seminalis. Selanjutnya tentang habitat Annelida. Cacing tanah hidup di dalam liang dalam tanah yang lembab, subur, dan suhunya tidak rendah. Cacing-cacing ini keluar ke permukaan hanya pada saat tertentu saja. Pada siang hari tidak pernah keluar ke permukaan tanah, kecuali pada saat hujan. Selanjutnya tentang klasifikasi Annelida. Seta berguna untuk bergerak. Dengan dasar ada tidaknya seta, maka filum ini dibagi menjadi kelas, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, Hirudinia. Dan pertama kita akan bahas Polychaeta. Polychaeta tubuhnya jelas bersegmen-segmen, baik bagian luar maupun bagian dalamnya. Kolom umumnya terbagi oleh septa intersegmental, segmen tubuhnya banyak, mempunyai banyak seta. Ciri khas kelas Polychaeta memiliki banyak rambut pada permukaan tubuhnya. Yang kedua, Oligochaeta. Cacing Oligochaeta hanya memiliki sedikit seta. Cacing tersebut hidup di tanah yang lembab atau di air tawar. Tubuhnya tidak memiliki parapodia. Pergerakannya dilakukan oleh kontraksi otot yang dibantu oleh seta. Contohnya, cacing tanah, yaitu nama latinnya Lumbricus terrestritis. Yang ketiga, golongan Hirudine. Kelas Hirudine beradaptasi sebagai hewan penghisap darah. Pada sekeliling mulut dan anusnya dilengkapi oleh penghisap. Tubuhnya mengandung sel-sel kelenjar yang menghasilkan zat antikoagulan atau anti pembekuan darah bernama hirudin. Kelas Hirudinea tergolong hermafrodit. Meskipun begitu, hewan tersebut melangsungkan perkawinan secara silang dan pembuahannya terjadi di kokon. Anggota kelas Hirudinea antara lain lintah Hirude sp dan pacet Haemodipsa sp. Selanjutnya kita akan membahas tentang peranan Annelida. Beberapa jenis Annelida berguna sebagai bahan makanan. Cacing wawo dan palolo dapat digunakan sebagai sumber protein hewani bagi manusia. Cacing tanah memiliki kandungan protein lebih tinggi dari daging sapi, sehingga sangat baik untuk bahan pakan ternak. Cacing tanah bermanfaat untuk menyuburkan tanah pertanian.
Cacing tersebut dapat menggemburkan lahan dan sisa metabolismenya dapat menumbuh unsur hara tanah. Selanjutnya, kami akan membahas tentang jurnal dari Elsevier. Langsung kami terjemahkan saja ya. Judulnya, Efektivitas Gel Topikal Ekstrak Air Liur Lintah atau Hirudo Medicinalis pada pasien dengan osteoartritis lutut dengan percobaan klinis acak. Yang melatar belakangi jurnal ini yaitu osteoartritis pada lutut, yaitu peradangan pada lutut. Sedangkan obat osteoartritis itu yaitu obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID memiliki efek samping terhadap saluran pencernaan atau lambung. Sehingga kita berinisiatif mencari sediaan yang berefek sama namun aman untuk lambung atau saluran pencernaan. Lintah ini sudah diperkenalkan oleh Food and Drug Administration atau FDA sebagai obat antiinflamasi karena mengingat lintah itu ekstrak air liurnya mengandung hormon steroid yang bisa menjadikan obat antiinflamasi. Dan tujuan dari jurnal ini adalah pembuatan sediaan yang aman dan berefek penghilangan rasa sakit dengan menggunakan produk organik ekstrak air liur lintah. Bahan dan metodenya. Bahannya itu lintah dibeli dari klinik medis herbal Hakim Razi. Kemudian ada etanol, kloroform, dan kolesterol dari lemak wol ekstra murni diperoleh dari merek. Lecitin kedelai dibeli dari Lipoid, dan semua reagen gel elektroforesis dibeli dari Amersham. Metodenya ada persiapan lintah, kemudian ekstraksi air liur lintah, berkonsentrasi pada sampel yang tadi ekstraksi, kemudian analisis SDSP, preparasi liposom, penakaran sesuai ukuran, kemudian pembentukan gel ekstrak air liur lintah, dan terakhir itu analisis efek dari gel LSL liposom pada lutut pasien OA meliputi desain studi, parameter, penilaian, metodologi, uji klinis. Adapun hasil dari penelitian ini menggunakan spektrofotometri UV 280 nanometer. Terlihat jumlah protein dalam setiap ekstrak adalah sekitar 1,5 mg per mili. Dan setiap tabung gel liposomal ekstrak air liur lintah mengandung 15 mg obat protein air liur lintah. Lebih dari 25 jenis peptida dan protein dengan berat molekul mulai dari 10 hingga 170 kDa diwarnai dengan komasi blue dan silver nitrat. Kemudian ukuran dari partikel LSC di liposomal ditentukan menggunakan DLS setelah 20 menit, homogenisasi, dan sonikasi 10 menit. Hasilnya menunjukkan bahwa Z average adalah 92 nanometer. Analisis kuesioner VAS pasien dalam kelompok B dan A sebelumnya dan setelah perawatan menunjukkan bahwa intensitas nyeri berkurang sekitar hingga 50% di grup B. Di sisi lain, penilaian dari kuesioner Laquisne menunjukkan bahwa pengobatan LSE mungkin mampu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mengurangi ketidaknyamanannya selama aktivitas sehari-hari. Dan kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa gel ekstrak air liur yang diproduksi di bawah kondisi yang dijelaskan dalam penelitian ini aman dan efektif sebagai obat untuk osteoartritis dan tanpa efek samping atau masalah sistemik. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan bisa diberikan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.